Kita masuk berita pertama, Tribuners. DPD Partai Golkar Penajam Pasir Utara atau PPU Kalimantan Timur mendukung sistem pemilihan umum atau pemilu proporsional terbuka. Menanggapi isu sistem pemilu terbuka atau tertutup yang akan diterapkan pada 2024 mendatang, Golkar PPU menilai sistem proporsional terbuka yang paling cocok. Pemilihan sistem proporsional terbuka seperti disampaikan Ketua DPD Golkar PPU Andi Muhammad Yusuf diputuskan partainya melalui rapat tingkat pengurus di Provinsi Kalimantan Timur beberapa waktu lalu. Informasi lebih lengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan rekan Dita Rahayu, wartawan Tribun Kaltim. Rekan Dita Rahayu, silakan laporan Anda. Baik, Justina dan Tribuners, dapat kami laporkan dari Kabupaten Penajam Pasar Utara bahwa DPD Partai Golkar Penajam Pasar Utara mendukung sistem pemilihan umum atau pemilu secara proporsional terbuka. Menanggapi isu sistem pemilu yang terbuka ataupun tertutup yang akan diterapkan pada 2024 mendatang, Golkar PPU menilai sistem proporsional terbuka yang paling cocok untuk ditetapkan nantinya. Pemilihan sistem proporsional terbuka seperti disampaikan Ketua DPD Partai Golkar PPU Andi Muhammad Yusuf diputuskan partainya melalui rapat tingkat pengurus yang telah dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Timur beberapa waktu lalu. DPD menilai bahwa jika dilaksanakan secara tertutup, maka akan mempengaruhi persiapan partai, terutama dari sisi persiapan caleg yang akan maju pada kontestasi pemilu legislatif atau Pileg 2024 mendatang. Justina, pelaksanaan pemilu secara proporsional tertutup, menurut DPD Partai Golkar artinya kewenangan untuk menentukan caleg terpilih berada di masing-masing partai. Sedangkan Partai Golkar telah berkomitmen untuk memberikan peluang kepada caleg-calegnya, terutama yang memiliki potensi atau kapasitas dalam meraup suara terbanyak. Menurut Andi Muhammad Yusuf juga bahwa caleg dengan suara terbanyak merupakan pilihan masyarakat sehingga dianggap pantas untuk duduk di kursi parlemen memperjuangkan aspirasi dari masyarakat tersebut. Sebelumnya juga beberapa partai politik di Kabupaten Penajam Pasar Utara menilai bahwa sistem proporsional pemilu memang paling cocok diterapkan pada 2024 mendatang secara terbuka. Selain karena dapat mempengaruhi persiapan partai juga jika dilaksanakan secara tertutup itu dianggap terburu-buru dan dapat mempengaruhi tahapan pemilu yang sudah mulai berjalan. Demikian, Justina. Baik rekan Dita Rahayu, wartawan Tribun Kaltim, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Bawaslu Lampung Selatan telah memanggil pihak sekolah di Natar yang diduga mendeklarasikan diri menjadi relawan Ganjar Pranowo. Bawaslu Lampung Selatan juga akan memanggil panitia penyelenggara dan M. Tulus Purnomo, bakal calon anggota DPR RI yang merupakan ketua yayasan sekolah tersebut. Ketua Bawaslu Lampung Selatan Hendra Fauzi menyebut pihaknya mempunyai waktu 7 hari untuk menelusuri fakta kejadian. Rekan Domin News Desmantri, wartawan Tribun Lampung telah bergabung bersama kita akan melaporkan informasi lengkapnya. Rekan Domin News, silakan laporan Anda. Ya, baik rekan Justina dan juga Tribuners. Viral postingan di media sosial Twitter yang diposting oleh Partai Sosmed, yakni deklarasi dukungan terhadap baca pres bakal calon presiden Ganjar Pranowo di salah satu sekolah yang ada di Lampung Selatan. Lalu karena beredarnya foto ataupun postingan dari Partai Sosmed tersebut, Bawaslu Lampung Selatan meneliti kasus tersebut. Di akun Partai Sosmed tersebut diposting pada tanggal 3 Juni terlihat atau tampak begitu foto background ataupun latar belakang bertuliskan deklarasi dukungan Ganjar Pranowo bersatu di Lampung dengan kegiatan pentas seni yang dilakukan di sekolah Islam Terpadu Insan Takwa yang ada di Natar Lampung Selatan. Lalu postingan itu viral dan Bawaslu Lampung Selatan melidiki kasus tersebut dan memanggil pihak sekolah dan juga pihak penyelenggara, yakni ada juga bacalek DPD RI yakni Tulus Purnomo. Lalu pihak Bawaslu
menilai dan akan menentukan apakah kegiatan tersebut merupakan pelanggaran pemilu atau tidak dalam rapat pleno yang akan digelar setelah 7 hari dari masa pengumpulan fakta data di lapangan. Lalu pihak sekolah juga dari sekolah Islam Terpadu Insan Takwa mengatakan bahwa berita ataupun postingan yang viral di media sosial tersebut merupakan hoax ataupun berita bohong yang sengaja memelintir kegiatan mereka tersebut. Lalu Ketua Bawaslu Lampung Selatan, Endra Fauzi, mengatakan saat ini belum saatnya untuk masa kampanye. Namun jika salah seorang bacalek ataupun baca pres ingin mensosialisasikan dirinya untuk lebih dikenal masyarakat, diperbolehkan asal tidak melanggar aturan pemilu. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dijelaskan bahwasannya kampanye di tempat umum seperti tempat ibadat, tempat pendidikan tidak boleh dilakukan. Lalu Hendra Fauzi juga mengimbau kepada kepala desa maupun ASN dan juga pejabat dan guru-guru untuk menjaga netralisasinya untuk ataupun menjelang pemilu 2024 mendatang. Begitu, rekan Justina. Baik rekan Dominius Desmantri, wartawan Tribun Lampung, terima kasih atas informasi dan laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Kepala SMP Islam Terpadu Insan Takwa Nurkolis dan Ketua Bawaslu Lampung Selatan Hendra Fauzi. Hadir hari ini memberikan klarifikasi keterangan terkait. Kalau cerita singkatnya gimana sih Pak kegiatan itu Pak? Sudah saya jelaskan semua ke Bawaslu. Mungkin dari Bawaslu. Mungkin teman-teman media bisa langsung berdiskusi dengan teman-teman. Terima kasih. Dengan Pak siapa Pak? Saya Nurholis. Sebagai kita? Saya Kepala SMP. SMP-nya. Oke siap, kasih Pak. Pendaftaran calon anggota Bawaslu 24 Kabupaten atau Kota di Provinsi Sulawesi Selatan terakhir pada Rabu 7 Juni 2023 kemarin. Pantauan Tribun Timur pada sejak pukul 11 siang hingga 3 sore hari waktu Indonesia Tengah, calon pendaftar silih berganti berdatangan ke Sekretariat Timsel Bawaslu, Hotel Horizon, Jalan Jenderal Sudirman, Makassar. Ketua Timsel Bawaslu Zona 3 Profesor Ari Jani menyebut sejak 3 hari terakhir kian banyak pendaftar. Informasi lebih lengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan wartawan Erlan Saputra dari Tribun Timur. Rekan Erlan, silakan laporan Anda. Rekan Justina, selamat sore Tribunet dimanapun Anda berada, bahwa dapat kami sampaikan bahwa 7 bulan 6 2023 tepatnya Rabu kemarin itu resmi ditutup pendaftaran calon komisioner Bawaslu 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Nah, seperti yang terjadi di Sekretariat Timsel di hotel, bukan pendaftaran atau mengajukan berkas pendaftaran di Sekretariat calon Bawaslu 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Jadi pantauan dari Tribun Timur sejak pagi hingga sore, calon pendaftar itu silih berganti berdatangan ke Sekretariat Timsel. Artinya pendaftaran yang dibuka sejak tanggal 29 Mei, seharusnya pendaftar itu sudah melakukan registrasi. Namun pada kenyataannya di detik-detik penutupan akhir pendaftaran itu baru masyarakat antusias berbondong-bondong menuju ke Sekretariat Bawaslu 24 kabupaten kota. Jadi 24 kabupaten ini dibagi menjadi 4 zona Tribuners, seperti di zona 3 sendiri itu yang mencakup Kabupaten Sidrap, Kota Parepare, Kabupaten Sopeng, Kabupaten Nrekang, Wajo, dan Kabupaten Nrekang. Adapun yang menjadi kendala kemarin itu karena banyaknya itu pendaftar melayani pendaftar ini
pendaftar ini sangat kewalahan. Bahkan proses penguploadan yang ada di website Timsel sendiri itu mengalami kendala, alias websitenya itu error. Akibat banyaknya Bawaslu yang membawa proses registrasi pendaftaran calon Bawaslu ini sejatinya baru selesai di pagi hari tadi, karena sejatinya ini harusnya ditutup pada tepat pukul 24.23:59 waktu Indonesia bagian tengah kemarin, namun karena menambah waktu untuk melakukan proses registrasi untuk calon komisioner Bawaslu ini. Saya kira seperti itu yang kami dapat sampaikan rekan Justina. Kami kembalikan ke studio. Baik, rekan Erlan Saputra, wartawan Tribun Timur, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Ketua Timsel Bawaslu Zona 3, Prof. Arijani. Covid kita buka, antusiasme masyarakat sudah jauh lebih membludak dibanding dengan hari-hari sebelumnya. Mungkin karena ini hari terakhir. Jadi untuk hari terakhir ini kami akan melayani sampai pukul 23.59 sekian, sebelum jam 24, sebelum berpindah hari. Iya. Jadi kita akan melayani sampai malam. Sejauh ini Prof sudah berapa ini peserta yang mendaftar? Kalau untuk wilayah 3 sudah 130. Artinya sudah menutupi ini 6 kabupaten kota. Sebarannya kan tidak merata. Iya. Kalau sebarannya merata, kita total peserta untuk memenuhi kriteria minimum itu sekitar 160. Iya. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Samarinda melangsungkan perjanjian kerja dengan Kepolisian Resor Kota Samarinda. Dalam hal ini mengenai sinergitas pelaksanaan pemilu serentak 2024 di wilayah Kota Samarinda pada Rabu 7 Juni 2023 di Hotel Midtown Samarinda, Kalimantan Timur. Perjanjian kerja tersebut digencarkan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum 2024 mendatang. Informasi lebih lengkapnya terkait berita ini kita telah tersambung dengan rekan Cynthia Alfatika Sari, wartawan Tribun Kaltim. Rekan Cynthia, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih Justina. Seperti yang kita ketahui bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda pada Rabu lalu melangsungkan perjanjian dengan Kepolisian Resor Kota Samarinda mengenai sinergitas pelaksanaan pemilu serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang di wilayah Kota Samarinda. Dan hal tersebut dilaksanakan di Hotel Midtown Kota Samarinda pada hari Rabu yang lalu. Dan perjanjian tersebut digencarkan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyambut pesta demokrasi tahun 2024 mendatang. Firman Hidayat selaku Ketua KPU Kota Samarinda kembali menegaskan bahwasanya peningkatan yang partisipasi itu tidak hanya pada suara pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden saja, tetapi pada suara-suara yang lain seperti DPRD kota, kemudian DPRD provinsi, kemudian DPRD RI dan juga DPD. Dan sehingga KPU Kota Samarinda juga bertekad bersama Kepolisian Resor Kota Samarinda untuk meminimalisir adanya atau terjadinya angka golongan putih di Kota Samarinda dengan menjalankan tahapan di mana sesuai dengan apa yang telah diamalkan dalam peraturan perundang-undangan khususnya PKPU. Kemudian hal ini dilaksanakan karena bahwa pelaksanaan pemilu ini nantinya akan dideteksi atau akan sangat rawan dari kandidat yang nantinya tidak akan terpilih di pemilu nanti dapat menerima hasil dari polling atau perhitungan politik di tahun 2024 mendatang. Kemudian oleh karenanya kepolisian dan juga sebagai pihak keamanan bersama TNI dan Polri juga dirangkul untuk turut terlibat aktif dalam mengamankan jalannya proses pesta demokrasi tahun 2024 mendatang. Dan begitu juga berkaitan dengan identifikasi masalah-masalah di TPS misalnya, dengan pengamanan menyangkut distribusi logistik, kemudian pengamanan berkaitan dengan logistik hasil pemilu, dan juga perlu dijaga karena dokumen-dokumen tersebut bersifat dokumen-dokumen yang otentik atau yang bisa menjadi alat bukti ketika memang nanti akan ada terjadi kesalahan atau potensi kecurangan yang terjadi pada pemilu atau pesta demokrasi tahun 2024 mendatang.
Baik, itu saja yang dapat saya laporkan. Kembali ke studio ya. Baik rekan Cynthia Al-Fatihah Sari, wartawan Tribun Kaltim, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Rapat pleno penetapan daftar pemilih tetap atau DPT Pemilu 2024 akan segera dilaksanakan. Seperti diketahui, rapat pleno penetapan DPT Pemilu 2024 akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini antara tanggal 20 atau 21 Juni 2023 ini. Terkait hal tersebut, Ketua Bawaslu Tanah Tidung Ramsyah mengatakan pihaknya akan melakukan pengawasan melekat. Informasi lengkapnya akan dilaporkan rekan Risnawati, wartawan Tribun Kaltara. Rekan Risnawati, silakan laporan Anda. Ya, benar sekali Justina bahwa rapat pleno penetapan DPT Pemilu 2024 di Tanah Tidung akan segera dilaksanakan, yang mana rapat pleno penetapan DPT ini akan dilaksanakan dalam waktu dekat antara tanggal 20 atau 21 Juni 2023 nanti. Nah, terkait hal ini, Ketua Bawaslu Tanah Tidung, yaitu Ramsyah, mengatakan pihaknya akan melakukan pengawasan melekat. Dia menyampaikan Bawaslu telah mengeluarkan instruksi kepada Panwaslu Desa maupun Panwaslu Kecamatan di seluruh Tanah Tidung, yang mana instruksi tersebut meminta Panwaslu Desa dan Kecamatan agar terus melakukan patroli pengawasan di masing-masing wilayah kerja dan juga membuka posko aduan masyarakat di wilayah kerja masing-masing. Selain itu juga dia menyampaikan Panwaslu Desa maupun Kecamatan telah memasukkan saran perbaikan di tingkat PPS maupun PPK terkait daftar pemilih ini. Tanya itu, Bawaslu Tanah Tidung juga akan menghimpun data-data dari Panwaslu maupun posko aduan dan akan menyampaikan data tersebut ke KPU Tanah Tidung. Dengan begitu, diharapkan KPU Tanah Tidung dapat tetap fokus dalam memperhatikan penyusunan daftar pemilih sebelum ditetapkan pada pleno nanti. Seperti itu, Justina. Baik rekan Risnawati, wartawan Tribun Kaltara, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, Tribuners. PDI Perjuangan atau PDIP menegaskan tak main-main terkait masuknya nama Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dalam bursa bakal calon wakil presiden atau cawapres. PDIP membidik AHY untuk mendampingi Ganjar Pranowo adalah hal yang serius. Keterangan tersebut diungkapkan Ketua DPP PDIP Said Abdullah di kantor sekolah Partai PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Rabu 7 Juni 2023. Said menampik anggapan masuknya nama AHY dalam bursa cawapres Ganjar bertujuan untuk memecah belah Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Said berujar PDIP selalu mengedepankan etika dan moral dalam berpolitik. Ia meminta diasosiasikan penyebutan AHY hanya akan merusak partai lain. Said juga menerangkan masuknya nama AHY dalam bursa cawapres Ganjar tak bermaksud meremehkan anak sulung dari Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY tersebut. Dikatakan Said sejatinya AHY memang masuk dalam perimbangan PDIP sebagai cawapres Ganjar dan serius. Terpisah, Sekretaris Jenderal atau Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Hasto Kristianto mengatakan pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang menyebut AHY sebagai salah satu kandidat bakal. Hasto menjelaskan sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Puan Maharani banyak berdialog dengan seluruh fraksi termasuk Partai Demokrat. Sebelumnya Puan Maharani mengungkapkan itu bisa bekerja sama dengan calon presiden dari PDI Perjuangan sesuai dengan visi misi cita-cita yang lainnya juga, dan jadi nama tetap akan kami masukkan tapi belum hari ini. Hari ini masih menimbang-nimbang. PDIP atau PDI Perjuangan mengungkapkan pertimbangannya memasukkan nama Agus Harimurti Yudhoyono AHY dalam bursa bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo. Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan perimbangan yang pertama adalah AHY merupakan Ketua Umum Partai Demokrat. Kemudian pertimbangan lain, Said berujar elektabilitas Partai Demokrat juga mengalami kenaikan. Keterangan tersebut Said katakan di kantor sekolah Partai PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Rabu 7 Juni 2023 kemarin.
Karenanya, Said mengatakan pihaknya tak bermaksud meremehkan AHY. Ia menegaskan masuknya nama anak Susilo Bambang Yudhoyono itu dalam bursa cawapres Ganjar adalah hal yang serius. Said menampik anggapan masuknya nama AHY dalam bursa cawapres Ganjar untuk memecah belah koalisi perubahan untuk persatuan atau KPP. Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR RI ini menuturkan PDIP selalu mengedepankan etika dan moral dalam berpolitik. Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menghormati pandangan tersebut. AHY pun berterima kasih kepada siapa saja yang menyebutkan bahwa AHY bisa diperhitungkan. AHY menilai demokrasi adalah kabar baik. Syahrial yakin PDIP pasti mempertimbangkan secara matang terlebih dahulu sebelum diumumkan ke publik. Menurut Syahrial, AHY dan Demokrat memiliki nilai penting di mata PDIP atau setidaknya di mata Puan Maharani yang merupakan tokoh penting PDIP. Ia bahkan menyebut ada semangat perubahan dalam keterangan yang disampaikan oleh Puan di internal PDIP. Berpasangan dengan siapapun, ya. Termasuk lahir Ibu Puan Maharani menyampaikan, ya bisa saja dengan Mas Ganjar Pranowo begitu. Saya menghormati, seperti saya menghormati siapapun yang memberikan sikap atau pernyataan. Bagi saya demokrasi adalah ruang yang bebas, ruang yang luas untuk hadirnya gagasan-gagasan semacam itu. Dan saya sendiri bisa selalu merasionalisasi apapun yang disimulasikan oleh para entitas politik hari ini. Nah, sama kami juga terus bertemu dengan pimpinan-pimpinan yang kami anggap juga bagus kalau selalu terbuka ruang komunikasi. Politik Indonesia memang harus cair. Kita bukan politik. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga menilai Gerindra seharusnya atau cawapres Ketua Umum mereka Prabowo Subianto. Jamiluddin awalnya menilai hal tersebut sebagai langkah yang aneh, mengingat Gerindra sebagai partai politik yang seharusnya otonom dalam menentukan cawapres. Hal itu dikatakan Jamiluddin dalam pesan yang diterima Tribun News pada Kamis 8 Juni 2023. Menurut Jamiluddin, Presiden Joko Widodo tentunya tak berurusan dengan calon presiden dan wakil presiden suatu partai. Ia menilai Gerindra secara sadar atau tidak sudah memperlakukan Jokowi seperti raja. Menurutnya, sebagai partai meminta petunjuk kepada sang raja tentang berbagai hal yang akan dilakukannya. Hal itu tentunya sudah merendahkan harkat Gerindra sebagai partai politik. Gerindra seolah partai yang tak Prabowo Subianto. Pendapat Jokowi bukan kapasitasnya sebagai presiden. Akan tetapi ia meminta pendapat sebagai sahabat dari Partai Gerindra. Ia menuturkan permintaan pendapat tersebut tak bisa dibilang sebagai cawe-cawe yang dilakukan Presiden Jokowi dalam kontestasi Pilpres. Sebab Gerindra meminta pendapat Jokowi bahkan bukan dalam kapasitas sebagai presiden. Banyak pihak terutama oposisi yang menganggap Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan cawe-cawe atau ikut campur dalam pemilihan presiden Pilpres 2024. Ada yang menilai sah-sah saja, namun ada pula yang menganggap apa yang dilakukan Jokowi tak elok bagi seorang presiden. Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Muhammad Khalid mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan Jokowi bukan mencerminkan seorang negarawan, melainkan politisi. Ia menganggap Jokowi hanya berpikir serta bertindak untuk pemilihan umum atau pemilu mendatang saja. Hal itu dijelaskan Khalid dalam tayangan Kompas yang dikutip Tribun News pada Rabu 7 Juni 2023. Ia menekankan bahwa jika Jokowi seorang negarawan, maka seharusnya ia hanya berpikir dan bertindak untuk menciptakan kemajuan bagi generasi mendatang, bukan ikut campur urusan pemilu 2024. Khalid pun kembali menegaskan bahwa ikut campur urusan politik itu adalah ranah pimpinan partai politik atau parpol, bukan presiden, sehingga seharusnya urusan Pilpres diserahkan kepada pimpinan parpol saja. Munculnya pernyataan akan cawe-cawe diungkap Jokowi saat bertemu pemimpin redaksi media massa dan konten kreator di Istana Kepresidenan pada 29 Mei lalu di Jakarta.
Presiden Joko Widodo mengakui akan cawe-cawe dalam pemilu 2024 untuk kepentingan bangsa dan negara karena kesempatan melompat menjadi negara maju tak datang bahwa tak ada pihak selain PDIP yang membela Presiden Joko Widodo atau Jokowi seusai dikritik karena menyatakan bakal cawe-cawe dalam pemilihan umum pemilu 2024. Hasto menilai bahwa Jokowi ingin bersikap cawe-cawe agar Indonesia tak kehilangan bonus demografi yang dianggap mampu membawa kemajuan bagi negara. Hasto lantas mengklaim hanya PDIP yang menangkap maksud dari pernyataan Jokowi ingin cawe-cawe adalah untuk loncatan kemajuan negara. Kemudian Hasto mempertanyakan pihak mana lagi yang bersikap sama dengan PDIP, yakni membela Jokowi terkait cawe-cawe. Ia beralasan PDIP memandang Jokowi adalah seorang negarawan. Oleh karena itu, PDIP tak memandang maksud Jokowi cawe-cawe sebagai hal negatif yang dilakukan seorang kepala negara. Presiden Jokowi akan cawe-cawe demi loncatan kemajuan agar bonus demografi yang akan terjadi 13 tahun lagi itu betul-betul dapat dipersiapkan dengan sebaik-baiknya sehingga kita menjadi bangsa yang hebat. Dan di sini kami tegaskan, Rakernas ini juga mengukuhkan peran dari PD Perjuangan sebagai pemersatu, ya, untuk mengedepankan dialog, untuk merangkul, bukan politik yang sifatnya eksklusif, tapi politik yang sifatnya inklusif untuk kepentingan bangsa dan negara. Itulah cawe-cawe yang juga dilakukan oleh PD Perjuangan. 19 bakal calon legislatif DPRD Kota Serang, Banten menderita psikopat ringan hingga berat. Temuan itu berdasarkan hasil dari tes kerohanian. 19 nama bacalek tersebut dikembalikan ke partai untuk diberikan waktu melakukan tes ulang. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Serang, Banten mengatakan 19 bakal calon legislatif tersebut masih menjalani proses verifikasi administrasi atau vermit. Ketua Divisi Teknis KPU Kota Serang, Firly Murdriat Mabruri berujar tes kesehatan terhadap para bakal caleg dilakukan di 2 rumah sakit pemerintah. Keterangan tersebut diungkapkannya pada Senin 5 Juni 2023, yakni Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Derajat Prawira Negara, Kota Serang, dan Rumah Sakit Umum Daerah Banten. Firly memaparkan temuan tersebut mengindikasikan para bakal calon legislatif kurang menjaga pola istirahat sehingga berpengaruh pada hasil tes kesehatan yang mereka jalani. Para bakal calon legislatif yang terindikasi psikopat ringan dan berat tersebut harus mengulang tes kerohaniannya hingga benar-benar dinyatakan sehat. Hasil tes kesehatan juga menunjukkan sebanyak 695 bakal caleg di Kota Serang seluruhnya dinyatakan sehat secara jasmani dan negatif narkoba. Firly menuturkan apabila hasil tes ulang terhadap 19 bakal caleg tersebut masih sama, maka mereka dinyatakan gugur dalam tahap verifikasi administrasi atau vermit. KPU Kota Serang akan menggelar tes kerohanian ulang kepada 19 bakal caleg DPRD Kota Serang tersebut. Upaya itu dilakukan setelah 19 bacalek DPRD Kota Serang dinyatakan psikopat. Hal ini berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan jiwa oleh rumah sakit. Firly Murdriat Mabruri menegaskan akan mencoret 19 bacalek DPRD Kota Serang itu apabila tak lolos tes lagi. Menurutnya, bacalek yang dicoret harus dilakukan pergantian. Firly berujar tes kesehatan jasmani, rohani, dan negatif narkoba adalah hal yang berbeda. Ia mengungkapkan alasan mengapa 19 bacalek DPRD Kota Serang psikopat. Hal ini dapat dipengaruhi karena kurangnya istirahat. Sekretaris DPD Demokrat Maluku Utara, Junaidi Bahrudin, mengaku belum lama ini DPD Demokrat Maluku Utara melakukan komunikasi dengan Iskandar Idrus. Dalam komunikasi tersebut membahas terkait keinginannya menjadi bakal calon legislatif atau bacalek DPR RI Dapil Maluku Utara.
Junaidi menyebut mereka berkomunikasi via telepon saja dan DPD Demokrat Maluku Utara memang belum melakukan pleno pengusulan daftar bacalek untuk DPR RI. Keinginannya menjadi bakal calon legislatif DPR RI Dapil Maluku Utara, Junaidi menyebut mereka berkomunikasi via telepon dan DPD Demokrat Maluku Utara memang belum melakukan pleno pengusulan daftar bacalek untuk DPR RI. Hal itu dikatakannya pada Rabu 7 Juni 2023 kemarin. Seusai komunikasi, anggota DPR Maluku Utara ini meminta waktu untuk berpikir. Hal itu terkait sikap politiknya nanti. Iskandar menjawab sebagai warga negara berhak memilih haknya dipilih dan memilih. Menurutnya, seusai Iskandar Idrus mundur dari jabatan, banyak parpol ingin meminangnya. Di mana sejauh ini Maksud kami di mana sejauh ini paling sedikit 8 parpol mulai menunjukkan keinginan tersebut. Lantaran Iskandar Idrus merupakan Iskandar Idrus merupakan politisi potensial dan elektabilitas tak diragukan. Selain ke Senayan, Iskandar Idrus juga berniat maju ke Pilbub Halmahera Barat 2024. Aksi unjuk rasa mahasiswa di depan pendopo rumah jabatan Bupati Majene diwarnai kericuhan pada Rabu 7 Juni 2023 kemarin. Pendemo dan petugas keamanan terlibat gesekan bahkan adu fisik di depan pintu gerbang masuk pendopo. Sekedar diketahui aksi digelar oleh gabungan mahasiswa dan masyarakat. Mereka berunjuk rasa buntut surat pernyataan penundaan Pilkades 2023 di Kabupaten Majene yang dikeluarkan Bupati. Mereka protes dan menolak penundaan Pilkades serentak yang telah dijadwalkan tahun ini. Kericuhan diawali ketika mahasiswa ingin menemui Bupati Majene dan PJ Gubernur Sulawesi Barat. Namun kedatangan mahasiswa tak direspons oleh Bupati Majene. Pagar pintu masuk pendopo malah ditutup dan dijaga ketat oleh petugas keamanan. Kondisi ini membuat suasana semakin tegang sehingga mahasiswa mencoba menyerobot masuk ke area halaman rujak Bupati. Mulanya pengunjuk rasa mencoba mendobrak pagar dan kemudian memanjat pagar. Tak lama kemudian pagar pun roboh. Situasi aksi semakin tak terkendali, kedua belah pihak pun berhadap-hadapan hingga berujung ricuh. Pertemuan tadi, dia menyampaikan bahwa akan mencabut perbu yang dia buat sendiri. Dia buat sendiri. Intinya tetap bersikuku untuk menunda pilkada. Tetap akan menunda karena lagi-lagi persoalan regulasi. Akibat itu apa yang akan dilakukan HMI misalnya karena tuntutannya berbeda? Pertama, HMI akan melakukan konsolidasi. Pertama, karena kami juga sampaikan bahwa ketua HM cabang Majene itu terluka karena ada pukulan. Bagian apanya? Mulai dari hidung dia berdarah, ya, dia berdarah. Itu artinya melakukan premanisme. Kami akan melakukan. Ada berapa kader HMI yang terluka? Banyak kader-kader yang terluka sebenarnya. Cuma yang paling nampak dari Pak Ketua. Sebenarnya kami akan melakukan konsolidasi besar. Nanti kami akan konsolidasi karena Pak Ketua cabang Majene sudah menginstruksikan KM Sesulbar dan kami akan konsolidasi juga teman-teman Manakarra, Mamuju Tengah, Mamasa dan Polman. Kami akan konsolidasi. Setelah itu konsolidasi atas nama Zulkifli. Jenlap. Iya, Jenlap. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Mata Lokal Memilih hari ini. Terus perbarui informasi Anda hanya di Tribun Network. Saya Justina Kartik.